Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar hal-hal yang harus diperhatikan ketika berinternet. Nah, adik-adik, pada buku kalian halaman 143, di sana ada materi tentang etika berinternet. Pada video pembelajaran yang minggu lalu sudah Bapak jelaskan apa itu etika. Nah, di sini adik-adik, etika adalah suatu yang berhubungan dengan sopan santun mengenai hal yang baik dan yang buruk. Nah, etika juga berlaku ketika kita menggunakan internet. Nah, adik-adik, etika di dunia internet itu dikenal dengan istilah netiquette yang ini. Baik, sekarang kita akan membahas hal-hal yang harus diperhatikan ketika berinternet. Di sini ada satu, menuliskan informasi yang benar. Baik adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mengatakan atau menuliskan informasi yang salah, menyesatkan, tidak benar, atau tidak dapat kita pastikan kebenarannya. Nah, adik-adik, sebaiknya jika ada informasi, kita harus periksa terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut sebelum kita menyebarkannya untuk orang lain. Nah, biasanya adik-adik, informasi yang bersifat tidak benar atau kebenarannya belum bisa dipastikan adalah informasi yang mengandung makna mungkin atau katanya. Nah, jika ada informasi yang mengandung makna mungkin atau katanya, itu sebaiknya tidak perlu disebarluaskan. Nah, sebaiknya adik-adik sampaikanlah hal-hal yang pantas dibaca oleh orang lain. Jika ingin membagikan informasi, lebih baik membagikan informasi yang bermanfaat saja. Lalu yang kedua, tidak perlu membagikan informasi pribadi. Ini. Nah, adik-adik, di internet kita jangan sekali-sekali atau kita tidak usah menginformasikan informasi pribadi kita. Nah, contohnya informasi pribadi itu adalah di sini sudah ditulis alamat rumah, tanggal lahir, nama-nama keluarga kita, dan lain-lain. Dan lain-lain ini biasanya nomor handphone. Nah, itu tidak boleh atau jangan sampai kalian bagikan informasi pribadi kalian di internet, terutama di Facebook atau media sosial yang lainnya. Jangan sekali-sekali Anda bagikan informasi pribadi. Nah, selain itu, kita juga tidak boleh memalsukan informasi. Jika ada permintaan informasi semacam ini, meminta alamat rumah, baguslah kita kosongkan saja. Atau diisi dengan informasi umum, misalnya alamatnya Indonesia. Karena di era zaman sekarang kejahatan internet itu sudah sangat-sangat berbahaya. Jika informasi pribadi Anda atau informasi pribadi adik-adik tersebar luas di internet, maka akan kena teror seperti yang pernah kita alami di lingkungan masyarakat kita.
Baik adik-adik, Bapak berpesan jangan sampai membagikan informasi pribadi di internet. Lalu yang ketiga, memperhatikan tata hukum dan etika yang ini. Nah adik-adik, berbagai peraturan dan etika yang berlaku di masyarakat itu berlaku juga di internet. Di internet kita dilarang membeli barang dengan rekening orang lain. Kita juga dilarang menyebarkan berita bohong, apalagi sampai menjatuhkan nama baik orang lain. Dan hal-hal lain yang melanggar etika. Nah, adik-adik, di internet kita tidak boleh mengejek orang lain atau menjatuhkan nama baik orang lain. Jika ada masalah, baiklah dibicarakan baik-baik, jangan menyebarkan hoaks atau berita-berita bohong di internet. Nah, jika adik-adik ketahuan menjatuhkan nama baik dari orang lain atau menghina orang lain di internet, maka ini dapat diproses secara hukum dan bisa dipenjara. Lalu yang keempat, menghadapi perbedaan pendapat secara bijaksana. Yang ini, adik-adik, internet itu digunakan oleh seluruh manusia di dunia dari berbagai suku bangsa, agama, pandangan hidup, dan budaya yang berbeda. Perbedaan sikap, pandangan, perilaku, dan pendapat tentunya pasti akan terjadi. Nah, ketika kita berbicara menggunakan internet dengan orang lain, jika ada perbedaan-perbedaan tersebut, kita tidak perlu marah atas sikap hidup orang lain. Kita tidak perlu selalu menanggapi pendapat yang berbeda. Nah, kita tidak perlu memaksakan pendapat kita kepada orang lain, karena memang pada dasarnya kita hidup dengan orang lain juga berbeda sikap, pandangan hidup, perilaku, agama, dan budaya kita berbeda. Nah, adik-adik, kita harus menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh berbagai informasi dan pendapat yang bertebaran di internet, terutama informasi-informasi yang tidak baik atau informasi bohong atau yang sering kita disebut informasi hoaks. Nah, sekarang yang kelima, menghargai karya orang lain. Adik-adik, di internet banyak sekali karya-karya orang yang diposting atau disebarluaskan. Nah, karya-karya itu bisa berupa tulisan, gambar ini bisa lukisan, atau karya orang lain misalnya musik, ataupun video-video yang lain. Jika kita ingin menyalin atau mengedit tulisan, gambar, musik, sebaiknya kita harus mencantumkan nama pencipta atau alamat situsnya. Nah, lebih baik lagi jika kita harus meminta izin kepada yang punya karya. Adik-adik, jangan sekali-sekali mengakui tulisan orang lain sebagai karyamu sendiri, atau misalnya gambar orang lain sebagai karyamu sendiri, atau bahkan musik dari orang lain sebagai musikmu sendiri. Karena semua hal yang diposting ke internet, ada beberapa itu memiliki hak cipta. Dan jika memiliki hak cipta, kita harus meminta izin secara tertulis untuk menyalin hasil karya yang ada. Nah, adik-adik, jika ini kalian langgar,
ini juga dapat terkena pidana klaim hak cipta. Nah, tidak hanya pidana penjara, tapi juga didenda. Nah, baik adik-adik, sebaiknya marilah kita saling menghargai karya-karya orang lain. Baik, sekarang yang keenam, berkomunikasi secara baik. Adik-adik, pada saat menggunakan internet, sebaiknya menggunakan gaya komunikasi yang mudah orang menerima informasi dari kita dengan baik. Nah, adik-adik, pada saat berkomunikasi, gunakanlah gaya bahasa yang tepat, bahasa yang resmi, dan bahasa yang santai yang ada di tempat masing-masing. Misalnya kalau di kita daerah Batak, ya gunakan bahasa yang santai untuk daerah Batak. Lain berbeda lagi jika kita pergi ke Papua, ke Jawa, atau Kalimantan, Sulawesi, itu sudah berbeda lagi gaya bahasanya. Nah, adik-adik, jika kalian berkomunikasi menggunakan internet dengan orang lain yang berbeda suku, budaya, agama, maupun ras atau bangsa, maka hindarilah penggunaan kalimat yang seluruhnya menggunakan huruf besar. Baik, adik-adik, itulah tadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian menggunakan internet. Bagaimana? Sudah paham? Jika belum paham, video ini dapat kalian putar kembali, dapat kalian tonton kembali, dan dapat kalian pahami sampai kalian benar-benar mengerti. Nah, untuk itu adik-adik, sekarang tugas untuk kalian tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan ketika berinternet. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Salam sehat, sampai jumpa.